Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Untuk pertama-tama dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari ini ya. Nah, pada hari ini indeks IHSG dapat ditutup naik 1,78% di 4.706 ya. Nah, akhirnya IHSG dapat keluar dari area support ya di 4.545 sampai dengan 4.639 dan pada hari ini akhirnya dapat itu naik walaupun dengan perjuangan ya, di mana sesi pertama indeks IHSG sempat naik sampai 0,8 kemudian profit taking kena tekanan profit taking hampir 2 kali ya, jadi 0,8 turun balik ke 0 lagi, habis itu naik lagi ya sampai 0,6 0,7 dan dihajar profit taking lagi ke kanan, jual kembali. Namun pada sesi kedua ya, seri dengan semakin menguatnya Dow Future ya, sampai pada sesi kedua Dow Future menguat sampai 1,6 ya. Dan akhirnya IHSG ya perlahan-lahan ikut naik ya dengan didorong sektor finance yang ikut menguat ya, di mana Bank BRI, BNI, Mandiri ikut akhirnya mendorong penguatan dari IHSG untuk keluar dari area support ya, dan pada penutupan berhasil ditutup di angka 4.706 ya. Jadi untuk skenario-nya kenaikan dari IHSG masih tetap berjalan ya, dia terpending satu candle di mana hari Senin merah, namun pada hari ini ya, pada hari Selasa IHSG mampu naik ya, jadi tetap tujuannya ke depan IHSG akan mencoba kembali ya resisten 4.937 ya, dan apabila tembus ya IHSG akan ke angka psikologis 5.000 ya, dan juga dari downtrend channelnya ini ya. Dan juga nanti juga ada mengisi gap ya di 5.112. Ya, pada hari ini candle IHSG cukup bagus ya, jadi hampir sama dengan pengulangan di candle pada kenaikan sebelumnya ya. Nah, kita harapkan besok bisa lanjut naik kembali ya, menguji ke 4.937. Ya, untuk skenario kedua kayaknya kelihatannya lebih kecil ya peluangnya ya, makin kecil untuk peluang untuk sideways ya, dengan berhasil naiknya IHSG pada hari ini ya. Oke, kita akan lanjut. Ya, sebelum melanjutkan ke pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan untuk gabung untuk grup membership ya dari Rob Chameleon Trader VVIP ya, di mana nanti rekan-rekan akan tergabung ke dalam grup Telegram khusus ya, di mana nanti dalamnya akan mendapatkan rekomendasi saham baik sebelum market buka ataupun setelah market berjalan ya. Nah, nanti di dalam grup tersebut bisa berdiskusi tentang saham dan juga konsultasi saham yang ingin diincar ataupun sudah dimiliki ya. Nah, berikut contoh-contoh rekomendasi yang pernah diberikan ya.
Bila rekan-rekan ada yang tertarik, bisa telepon atau WhatsApp ke 083896021213. Oke, kita akan lanjut untuk pembahasan sahamnya ya. Untuk saham pertama yang akan kita bahas adalah dari sektor konsumer, yaitu salah satunya pertama kita akan melihat Kalbe Farma atau KLBF ya. Nah, kita akan lihat dari chart dari KLBF ya. Setelah pada akhir Maret dan awal April terlihat KLBF sudah mencoba keluar dari downtrend channelnya ya, namun terjadi pullback ya, dan hari ini berhasil rebound lagi ya. Nah, biasa setelah ada penembusan ya dari pola ya, biasanya akan ada pullback ya. Dan untuk hari ini KLB berhasil rebound ya, dan menembus kembali dari downtrend channel, dan besok ada potensi untuk lanjut naik ya, untuk menguji kembali resistennya ya di harga 1.300 ya. Nah, bila kita lihat ya, ketika terjadi penembusan downtrend, terlihat volume transaksi sangat besar ya. Dan ketika ada pullback, terlihat volume mengecil. Dan hari ini candle Kalbe mulai naik ya. Nah, kita harapkan besok volume juga ikut membesar ketika akan menguji dari resisten 1.300. Nah, bila kita lihat dari indikator MACD, terlihat mulai mendatar ya. Tekanan jual mulai mendatar karena hari ini sudah mulai naik kembali ya. Kita harapkan besok Kalbe akan melanjutkan kenaikannya ya, dengan volume yang lebih besar ya. Nah, untuk konfirmasi uptrendnya ya, ini sudah indikasi uptrend pertama, yaitu sudah menembus dari moving average 20-nya ya. Nah, tinggal menunggu konfirmasinya, yaitu ketika Kalbe nanti bisa membentuk dari higher high ya, di atas 1.300 ya. Dengan terjadi pembentukan harga di atas 1.300, maka confirm membentuk dari ini karena sekarang sudah terbentuk higher low ya. Nah, tinggal menunggu dari higher high ya. Maka Kalbe akan masuk ke dalam suatu tren yang sudah uptrend ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham HM Sampurna atau HMSP ya. Nah, HMSP juga sama seperti Kalbe ya. Terlihat HMSP sudah menembus dari downtrendnya ya. Kita lihat kenaikannya diiringi dengan volume yang besar ya. Nah, kita lihat dari indikator MACD-nya terlihat juga akumulasi yang sangat kuat ya. Dan walaupun ini terlihat terjadi koreksi ketika mencoba menembus dari resisten 1820, HMSP tidak terlihat terjadi distribusi yang sangat kuat ya. Distribusi jual yang sangat kuat, berarti masih terjadi akumulasi ya. Dan harga dari MSP terlihat menguji dari support di 1570, dan 3 hari yang lalu sudah berhasil rebound ya. Dan hari ini terlihat MSP masih melanjutkan dari kenaikannya ya. Nah, besok ada potensi MSP akan lanjut naik ya, menuju ke resisten 1820 ya. Ini ketika koreksi di MSP juga sama ya. Ketika dia pullback ini ada pullback ya, setelah menembus dari downtrend dan juga resisten di 1570, terlihat volume juga mengecil ya. Nah, kita harapkan ketika menguji resisten di 1820, volume dapat meningkat ya, sehingga kenaikannya sehat ya. Oke, saham berikutnya yang akan kita coba bahas yaitu
Buyung Putra Sembada atau hoki ya. Nah, hoki, nah ini kenaikan yang pertama ya, sudah mencoba menembus dari downtrend ya, downtrend channelnya ya, dan juga sudah berhasil menembus ya ke atas dari moving average 20 dan terlihat harga masih konsolidasi ya, artinya pullback ya, dan mampu rebound di atas moving average 20 dan harga mungkin kembali keluar dari downtrend channel ya. Ini besok sangat berpeluang untuk melanjutkan kenaikan ya, menuju ke resisten di 780. Nah, kita akan lihat ya volume ya. Ini ketika awal dari kenaikan ya, volume membesar ya. Nah, ketika menembus dari downtrend channel, lihat volume agak menurun ya. Nah, kita harapkan nanti ketika menguji 780, volume akan dapat membesar kembali ya. Nah, ini dari indikator MACD juga terlihat ya, masih terjadi akumulasi beli dan ketika ada koreksi dan terlihat tidak ada tanda-tanda adanya tekanan jual yang kuat ya. Jadi hari ini hoki kembali naik ya dan tercatat terlihat adanya akumulasi beli kembali ya, sehingga dari indikator MACD kembali naik kembali ya. Nah, semoga besok hoki bisa lanjut naik ke resisten berikutnya di 780. Oke, saham berikutnya kita akan melihat dari sektor infrastruktur ya. Saham pertama yang kita bahas yaitu perusahaan gas negara ya, atau Pegas ya. Nah, Pegas terlihat masih belum menembus dari downtrend channelnya ya. Namun Pegas sudah berhasil menembus ya dari moving average 20-nya dan berhasil bertahan di atas moving average 20 ya. Dan juga bertahan di support di 835 dan hari ini mampu naik kembali ya dengan volume yang besar ya. Nah, bila kita lihat ketika terjadi kenaikan ya, terlihat volume besar sekali ya, jadi terjadi akumulasi beli ya. Ini juga volumenya besar ya. Nah, hari ini juga volume terhitung besar kembali ya. Ini bisa terlihat dari indikator MACD-nya, terlihat sudah mulai akumulasi beli kembali ya. Dan juga Pegas berhasil rebound dari support ya 835 dan juga dari moving average 20-nya. Nah, untuk resisten berikutnya akan diuji oleh Pegas yaitu di 950 ya. Nah, apabila berhasil menembus 950, Pegas akan melanjutkan kenaikan menguji ke resisten berikutnya di 1050 dan juga menguji dari downtrend channelnya ya. Oke, saham berikutnya ada saham Excel Axiata ya. Ini Excel Axiata sudah keluar ya dari downtrend channelnya ya. Dan ada pullback ya ini namun berhasil rebound ya, bertahan di atas support areanya di 2090 ya. Dan hari ini Excel berhasil rebound ya, naik ya, ditutup di 2270. Nah, besok potensinya yaitu lanjut menguji dari resisten di 2580. Nah, ini untuk volumenya ya, ketika di daerah bottom terlihat volume akumulasi beli sangat besar ya, dan berhasil mendorong harga naik menembus dari downtrend channel. Nah, untuk hari ini volume masih rata-rata ya. Nah, besok kita harapkan ketika lanjut naik dan menguji resisten bisa membentuk volume yang besar ya. Nah, untuk dari indikator MACD-nya sendiri untuk hari ini masih belum naik ya. Jadi masih belum strong ya akumulasi belinya ya. Nah, untuk kenaikan sebelumnya untuk ketika menembus dari downtrend channel terlihat dari indikator MACD-nya cukup sangat strong ya.
Dan koreksinya pun terlihat tidak terlihat adanya tekanan jual yang besar ya. Jadi masih trennya ke depan ya, tren terjadi sekarang di Excel terlihat masih terjadi uptrend ya, sudah uptrend ya. Jauh di atas EMA moving average 20-nya ya, menembus ke atas EMA 20 dan bertahan jauh di atas ya. Oke, saham berikutnya yang akan kita bahas dari sektor basic in ya. Nah, yang pertama yaitu kita akan bahas Barito Pacific atau BRPT ya. Nah, BRPT kemarin kenaikannya ya sempat terhenti di downtrend channel ya di harga 1000 ya. Nah, hari ini BRPT kembali menguat ya dan menembus dari mencoba lagi downtrend channelnya ya dan ditutup berhasil keluar ya dari downtrend channel ditutup di 985 ya. Terlihat volume mulai naik lagi ya. Nah, ini untuk besok potensi dari BRPT yaitu menguji dari resistennya di 1050 ya. Nah, apabila berhasil ditembus juga, ini BRPT akan lanjut naik ya menuju ke resisten berikutnya ada di 1245. Nah, ini kita lihat dari indikator MACD-nya terlihat adanya akumulasi beli yang sangat kuat ya. Dan ketika dia pullback ya, harganya pullback ya dari resisten di waktu mencoba downtrend channel tidak terlihat adanya tekanan jual yang kuat ya, juga volume makin turun ya. Jadi untuk BRPT juga trennya pun sudah uptrend ya, ini trennya sangat uptrendnya sangat kuat ya. Ini terlihat dari kenaikannya yang dengan volume transaksi yang sangat besar ya. Oke, berikutnya ada saham Java Confit Indonesia atau Java ya. Ini untuk polanya sendiri agak sedikit, nah ini untuk Java agak sedikit tertekan ya. Jadi baru hari ini berhasil close di atas moving average 20 ya. Dan hari ini kenaikannya sangat kuat sekali ya dengan volume perdagangan yang sangat tinggi ya. Nah, apabila sektor lain terlihat volume besarnya terjadi di awal rebound ya. Namun Java hari ini transaksinya sangat besar ya, baru hari ini ya. Terlihat adanya akumulasi beli yang sangat kuat ya di Java ya. Ini Java ada resisten di besok potensi menguji resisten di 1065 ya. Nah, bila kita lihat ya, untuk indikator MACD-nya ya. Nah, emang untuk awal terlihat akumulasi beli tidak terlalu kuat ya. Nah, kita harapkan yang kali ini bisa ke power akumulasi belinya lebih besar ya dari yang kenaikan sebelumnya. Jadi Java bisa naik ya sampai ke dari downtrend channelnya ini ya. Di kisaran 1300-an ya. Oke, saham berikutnya kita akan lihat dari saham bank ya. Nah, hari ini bank akhirnya bergerak ya setelah koreksi. Nah, ini bank yang kita bahas ya ini Bank Rakyat Indonesia atau BBRI ya. Nah, BBRI berhasil menguat ya, terutama di akhir-akhir sesi kedua ya. Bila kita lihat BBRI berkonsolidasi cukup lama ya setelah kenaikan di tanggal 26-27 yang volumenya sangat besar ya. Setelah itu terlihat BBRI berkonsolidasi ya dengan membentuk downtrend channel baru ya. Dengan low yang makin dengan terbentuknya lower high ya. Nah, hari ini dalam 2 minggu terakhir terlihat ada area support untuk BRI di 2730 sampai 2930 ya. Nah, besok BRI akan coba keluar ya dari area support ini dan juga keluar ya menembus dari moving average 20-nya dan juga dari downtrend channelnya ini ya untuk melaju terus ke resisten ya yang kemarin ya 5 hari trading yang lalu BRI gagal menembus ya, ini resistennya di 3230 ya. Nah, bila kita lihat dari indikator MACD juga terlihat dari BBRI ini
kekuatan naiknya ya dari akumulasi belinya terlihat masih kurang kuat ya. Jadi terlihat kenaikannya kurang tinggi ya. Nah, dan hari ini muncul lagi ya. Jadi akumulasi beli kembali ya. Kita harapkan besok BBRI bisa naik kembali menembus dari downtrend dan juga keluar dari area supportnya di 2930 sampai 2730. Nah, saham berikutnya kita bahas yaitu Bank Sentral Asia atau BBCA ya. Nah, BBCA ini beda dengan BRI ya. Bank BCA ini kenaikannya sideway-nya di atas moving average 20. Nah, bila BRI ya, terlihat sideway-nya konsolidasinya dia berada di bawah moving average 20. Nah, apabila BCA terlihat polanya dia sideway ya. Dengan support area di 26925 ya dan resisten ada di 29475 ya. Terlihat BBCA sudah bergerak mendekati area support ya. Nah, bila sektor bank besok lanjut menguat, nah ini ada peluang untuk BCA juga untuk mulai rebound ya dari area support menuju ke menguji resisten di 29475 dan juga dari downtrend channelnya untuk menuju ke resisten berikutnya di 22700. Nah, ini sudah kita lihat ya. Ini dari indikator MACD, lihat akumulasi dari BCA ini lebih bagus ya, lebih kuat daripada di BBSI ya. Jadi itu harus bisa berhasil konsolidasi di atas moving average 20-nya ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.